Dalam gambar rangkaian listrik ini, tentukan arus yang melewati tiap hambatan dan tentukan beda potensial antara A dan B. Nah, pada soal ada 2 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm. Langkah awal yaitu kita harus menentukan arusnya dulu, yang menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Terlihat ada 3 buah sumber, 3 sumber potensial. Ada 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Cara hukum 2 Kirchhoff. Ada 2 step. Yang pertama tentukan arah arus dan yang kedua tentukan arah loop. Saya akan menentukan arah arusnya adalah menentukan arah arus yang sebenarnya. Caranya seperti ini. Kuat arus akan keluar dari kutub positif baterai masing-masing. Kalau kita perhatikan mereka akan bertemu di titik A semuanya. Sehingga 3 arus ini akan bertabrakan ya. Tidak mungkin kuat arusnya semuanya bertabrakan, tidak ada yang keluar ya. Berarti ada arus yang salah arahnya, yaitu adalah 6 volt. Kenapa? Karena kuat arus akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang tinggi ada 12 dan 9 menuju ke yang paling rendah, yaitu adalah 6. Sehingga arah yang tepat adalah sebaliknya ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada 3 jenis arus. Yang pertama adalah kuat arus yang melewati R1. Saya sebut sebagai I1, yang ini adalah I1. Kemudian ada yang melewati 6 ohm, yaitu R2, berarti ini I2. Ini I2. Dan ada yang melewati R3, yaitu adalah I3. Nah, ini adalah I3. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakannya. Kita akan tentukan arah loop. Saya akan tentukan arah loop. Arahnya bebas ya, saya tentukan seperti ini saja. Di sini adalah loop yang pertama dan di sini adalah loop yang kedua. Nah, kita akan kerjakan loop yang pertama. Untuk loop nomor 1, kita akan tentukan starting point. Misalnya saya startnya dari titik A, kemudian kita akan muter ya menuju titik B. Kita ikuti arah loop ya, berlawan arah loop. Sorry, berlawan arah jarum jam loopnya. Berarti kita putar di sini, kita ketemu sama 2 ohm. Karena arah arus kita sama dengan arah loop, berarti positif 2 I1. Kita putar lagi, ketemu dengan kutub positif baterai terlebih dahulu, berarti plus 6. Kemudian kita putar melewati B, kemudian kita ketemu sama kutub negatif baterai, berarti minus 9. Kemudian ketemu sama arusnya I3 ya, searah dengan arah loop. Ketemu dengan R3, berarti positif 3 I3 sama dengan 0, karena sudah sampai di A lagi. Kita dapatkan isi persamaan 2I1 plus 3I3, 6 kurang 9I3, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3. Nah, sekarang kita akan kerjakan untuk loop nomor 2. Untuk loop nomor 2, seperti biasa saya starting point-nya dari titik A, kita ikuti arah loop. Arah loop kita adalah berlawanan arah jarum jam, dari A ini akan menuju B ke bawah. Nah, kita pertama kali ketemu sama R3, tapi kita lihat bahwa arah loop kita berlawanan sama arah arus, yaitu berlawanan sama arah arus I3, berarti dia negatif. Berarti dia negatif 3I3. Kemudian kita putar lagi, ketemu dengan kutub positif baterai, berarti plus 9. Kita putar lagi di sini, kita ketemu sama kutub negatif baterai, berarti minus 12. Kemudian kita ketemu lagi sama R2, tapi sekarang arah arus kita searah dengan arah loop kita, berarti positif. Positif 6I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 6I2 minus 3I3, 9I12 dalam I3, atau kita pindah ke kanan menjadi 3. Nah, ini adalah 2 persamaan, loop 1 dan loop 2. Ada persamaan terakhir, yaitu persamaan hukum 2 Kirchhoff. Sorry, hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff, saya tulisnya di sini saja, kalau ini kayak menghalangi jawaban saya di sini. Hukum 1 Kirchhoff. Pada hukum 1 Kirchhoff, kita perhatikan di sini di persimpangan A, di sini yang masuk ada I3 dan I2 ya, berarti I3 plus I2 sama dengan yang keluar adalah I1, berarti sama dengan I1. Nah, berarti di sini kita punya persamaan I3 sama dengan I1 kurang I2. Nah, kita substitusikan ke 2 persamaan loop yang kita punya. Di sini kita punya 2I1 ditambah 3 I3, kita masukkan I1 kurang I2 sama dengan 3. Kita dapatkan di sini 2I1 ditambah 3I1 minus 3I2 sama dengan 3, berarti kita dapatkan 5I1 minus 3I2 sama dengan 3. Nah, kita substitusikan lagi untuk loop yang kedua. Di sini didapatkan 6I2 minus 3, I3-nya adalah I1 kurang I2 sama dengan 3. Kita hitung, di sini kita masukkan 3I1 plus 3I2 sama dengan 3. Didapatkan 3I1 plus 9I2 sama dengan 3. Nah, ini adalah 2 persamaan dari masing-masing loop. Masing-masing memiliki I1 dan I2. Dan setelah itu kita tinggal menggunakan matematika guys ya. Di sini kita menggunakan matematika, yaitu adalah seperti SPLDV, kita akan substitusi eliminasi. Di sini persamaan pertama, di sini persamaan kedua, ditambah 9I2 sama dengan 3. Nah, kita kalikan di sini samakan penyebut. Di sini disamakan angkanya menjadi 3 dan 1. Kita kalikan 15I1 dikurangi 9I2 sama dengan 9. Kemudian min 3I1 plus 9I2 sama dengan 3. Kita tambahkan, di sini dapat 9 tambah 3 jadi 12. Di sini 5 min 3. 15 min 3 menjadi 12I1. Berarti I1 sama dengan 12 bagi 2 atau 1 ampere. Nah, untuk menentukan I2 dan I3 tinggal kita substitusikan ke persamaan nomor 1. 5I1 min 3I2 sama dengan 3. I1-nya adalah 1, berarti 5 kurang 3. I2 sama dengan 3. 2 sama dengan 3 I2, berarti I2 sama dengan 2 per 3 ampere. Dan yang terakhir kita dapatkan untuk I3 ya. I3 tinggal kamu kurangkan I1 kurang I2. Berarti 1 kurang 2 per 3, maka jawabannya adalah 1 per 3 ampere. Kita dapatkan di sini masing-masing kuat arus yang melalui tiap hambatan. Ada 1 ampere, ada 2 per 3 ampere, dan ada 1/3 ampere. Nah, sekarang kita akan mengerjakan pertanyaan berikutnya. Tentukan beda potensial titik A dan B. Titik A menuju B ya. Kita gambarkan di sini, ini A. Kemudian ini positif kutub negatif baterai, di sini adalah B, di sini 9 volt, di sini 3 ampere, kemudian arah arusnya adalah I3, itu bernilai 1/3 ampere. Nah, beda potensial titik A dan B, kita akan bergerak dari A ke B ya, VAB. Kita bergerak dari A turun ke B. Nah, ketika kita berjalan dari A ke B, kita akan pertama kali ketemu sama hambatan 3 ohm. Nah, berarti karena kuat arus kita berlawanan ya ke arah
arusnya B ke A naik, tapi kita turun ke bawah, A ke B turun, berarti minus 3 I3. Nah, kemudian pas kita turun, kita ketemu sama kutub positif baterai terlebih dahulu, berarti plus 9 volt. Maka didapatkan di sini min 3. I3-nya adalah di soal, tadi jawabannya sepertiga plus 9 sama dengan min 1 plus 9 sama dengan 8 volt. Jadi jawabannya adalah beda potensial titik A dan B adalah 8 volt. Dengan titik A memiliki potensial paling tinggi 8 volt dan B tidak bisa bilang 0 volt. Ya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen. Saya juga akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan bunyi hukum Ohm terkait dengan hambatan dengan kuat arus. Bunyi hukum Ohm, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pada besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya yang berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi, V itu adalah I kali R, sementara I, V per R, dan R ada V per I.